Yesus Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terpujilah Engkau sekarang dan selama. Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan semua pemirsa dan Bapak Ibu bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, Minggu 13 Februari 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu, mari kekasih Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, sepanjang hari ini, kita tetap datang mencari wajah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, pimpinan tuntunan Tuhan, agar apa yang kita kerjakan pada hari ini semuanya dapat berjalan sesuai rencana Tuhan, dan kita boleh berhasil. Saya mengajak kekasih Kristus, mari kita bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 14 sampai dengan 16. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Mazmur pasal 90 ayat 14 sampai dengan 16. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama belajar dari Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 7. Adalah tanggung jawab kita untuk menaati firman Tuhan. Sedangkan adalah tanggung jawab Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Hal ini sama seperti kaitan antara diri kita dengan obat yang harus kita minum. Adalah tanggung jawab dari sang obat untuk memulihkan kesehatan kita. Hanya bila kita bersedia meminum obat tersebut, barulah kita dapat mengharapkan bahwa obat itu akan memenuhi tanggung jawabnya. Demikian juga, bila kita bersedia menaati firman-Nya, barulah kita dapat mengharapkan janji-janji yang Tuhan utarakan di dalam firman-Nya akan kita alami di dalam hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, ketaatan kepada firman Tuhan yang membuka pintu bagi penggenapan janji Tuhan, itulah yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Di dalam Lukas pasal 5 dicatat bahwa Tuhan menyuruh Simon untuk menebar jalannya di danau. Adalah sulit bagi Simon untuk mencerna perintah tersebut dengan akalnya. Sebab semalam-malaman ia telah berupaya menangkap ikan di danau itu dan tidak memperoleh hasil. Walaupun demikian, ia tetap menaati firman Tuhan tersebut. Sebagai akibat, Tuhan menggenapi janjinya. Alhasil, Simon dan teman-temannya memperoleh ikan yang sedemikian banyaknya sampai kedua perahu hampir tenggelam. Artinya, yang perlu kita lakukan hanyalah menaati firman Tuhan, sedangkan merupakan tanggung jawab Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Dari cerita ini tentunya kita sudah mendengar cerita ini sejak kita masih kecil. Sejak kita masih duduk di bangku sekolah minggu, kita suka mendengar cerita pengasuh-pengasuh, guru-guru sekolah minggu menceritakan hal ini kepada kita. Tapi saya mau katakan, cobalah saudara perhatikan baik-baik bahwa firman Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa. Di mana bagian daripada kita harus menyadari bahwa sesungguhnya janji Tuhan ya dan amin. Seringkali kita tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak mau taat kepada firman-Nya. Seringkali kita suka memakai pengalaman kita, pengetahuan kita, dan kita bandingkan dengan firman Tuhan. Sepertinya kita lebih pintar, sepertinya kita lebih kuat, sepertinya kita lebih tahu tentang keadaan yang akan terjadi sebelum kita lihat, ketimbang firman Tuhan
yang telah dinyatakan kepada kita. Biarlah pagi hari ini, kekasih-kekasih Kristus, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia peduli kepada kita. Dia mau memberkati kita jasmani dan rohani. Dia mau beri yang terbaik untuk hidup kita. Dengan catatan, mari kita melakukan bagian kita yang Tuhan minta kepada kita. Tanggung jawab kita mentaati firman-Nya. Maka bagian Tuhan adalah menggenapi firman-Nya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kerjasama antara kita dengan Tuhan. Kita harus melakukan bagian kita dengan sekuat tenaga kita di dalam kebenaran. Sebuah kesadaran. Kita harus mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita, dan kita bergantung sepenuhnya hanya kepada firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan rahmat, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau selalu menepati janji-janji-Mu, dan tidak akan pernah Engkau mengingkari firman-Mu. Kalaupun firman-Mu itu serasa di luar kemampuan akal kami untuk mencernanya, namun Engkau mengajar diri kami untuk tetap mempercayainya, karena sesungguhnya di baliknya Engkau sedang menguji iman kami kepadamu. Asal kami menaati firman-Mu, maka kami akan melihat pintu-pintu mujizat terbuka di hadapan kami. Sehingga dengan demikian, kami dapat hidup melampaui keterbatasan diri kami. Bapa yang limpah dengan kasih, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah hidup kami dengan roh-Mu, agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah diri kami, dan limpahkanlah berkat-Mu atas semua yang kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini. Pakailah diri kami untuk menjadi saluran kasih-Mu, supaya melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami juga dapat mengenal anugerah-Mu. Anugerah yang mulia dan yang telah mengubah hidup yang sia-sia menjadi penuh dengan makna. Bapa, terima kasih. Pagi ini kembali hamba berdoa mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kami. Bahwa sesungguhnya Engkau sangat peduli kepada kami. Engkau mau kami mendapat berkat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan memberkati semua keluarga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan, berikan rasa haus dan lapar kepada keluarga kami, umat-Mu Tuhan di tempat ini, untuk berani bertindak, melangkahkan kaki menuju rumah Tuhan, beribadah, bersekutu bersama-sama dengan setiap tubuh Kristus yang Tuhan percayakan. Sebab itu pagi hari ini, kembali hamba berdoa memberkati keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kai Kaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu,
keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaprau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Saumilena, dan semua hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak pendeta, penatua, majelis-majelis, guru-guru sekolah minggu, dan semua umat Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu untuk mencari kebenaran firman-Mu. Biar kami diberkati sepanjang hari ini. Semua tugas fungsi kami dapat kami kerjakan karena Tuhan turut bekerja bagi kami. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga lepas keluarga. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, Tuhan Yesus buat berhasil. Ya Bapa, berkati kami semua. Berkati rumah tangga kami, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Berkati anak-anak kami di dalam pertumbuhan, di dalam bangku pendidikan mereka. Diberkati. Tuhan, berkat kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang layak, yang kami sanggup kerjakan. Lindungi kami dengan kesehatan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penyakit yang mengganggu kami di dalam bentuk apapun, kami ikat dan patahkan, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Darah anak domba Allah mensterilkan setiap tubuh jasmani rohani kami, bahkan lingkungan di mana kami tinggal. Kuasa darah anak domba Allah berdaulat, menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan menyembuhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengangkat problema hidup kita, kami yang sangat-sangat kami tidak mampu. Dan Tuhan tolong kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Sebab hanya di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Kami percaya bersama dengan Engkau kami mampu menghadapi, kami cakap untuk menghadapi semua tantangan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu kepada kami yang tidak terbatas itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba, kepada anak kekasih Renata Thalia yang berada di Manokwari. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bawa hidup anak Renata Thalia taat setia kepada firman-Mu, tunduk dan taat kepada firman-Mu, melakukan dengan sekuat tenaganya, dengan segenap hatinya, sehingga masa mudanya diberkati, menjadi berkat bagi teman-teman sebayanya, bagi teman-teman sependidikannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hidupnya menjadi berkat bagi orang tua kekasih, kepada Oma Din yang berada di Ambon, diberkati dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Mama tercinta Ibu Ros, Tuhan memberkati. Dan semua keluarga-keluarga yang dikasihi diberkati lewat kehidupan daripada hamba-Mu, anak Renata Thalia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Renata Thalia dalam nama Tuhan Yesus dengan kesehatan yang terbaik,
perlindungan-Mu turun untuk dia siang dan malam. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu saat ini, hari-hari ini, tangan Tuhan turut bekerja di dalamnya, memberkati. Dan biar apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu berhasil seperti janji firman-Mu. Saat dia taat kepada firman-Mu, melakukan firman-Mu, maka bagian-Mu ya Allah, Engkau menggenapi janji firman-Mu dalam kehidupannya. Biarlah itu terlaksana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kesehatannya yang terbaik, sehingga hamba-Mu terus boleh bersyukur kepada Engkau. Hidupnya boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak cucu dan kepada banyak orang, dan tertuju untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Donna Lolik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Terus Tuhan membentuk hamba-Mu, bahwa dia hidup taat kepada firman-Mu. Seperti Simon Petrus dan teman-teman taat kepada perintah-Mu, maka mereka mendapat hasil yang luar biasa. Biarlah ketaatan hamba-Mu membawa dia semakin mengenal pribadi-Mu, sehingga apa yang ia lakukan berkenan dan itu datang daripada Engkau. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang tua tercinta Ibu Nona, menjadi berkat bagi semua saudara bersaudara, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Woisiri, kepada anak-anak kekasihnya Robi, Violin, Jonathan, dan Karen. Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua pelayanan pekerjaan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Seli Dona Siahaya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan memanggil hamba-Mu. Dan hamba percaya Tuhan juga yang memperlengkapi hamba-Mu. Sebab itu ketaatan daripada hamba-Mu biarlah terlaksana di dalam hidup pribadinya hari lepas hari. Sehingga apa yang ia lakukan, dia juga akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ketaatan kepada firman Tuhan menggenapi berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Jadi berkat bagi suami tercinta Bapak Yosef Auri dan anak kekasih Seva Auri. Diberkatilah hidup rumah tangga ini ya Allah, menjadi teladan bagi banyak orang di sekitar dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Nama Tuhan ditinggikan dari kehidupan pribadi hamba-Mu dan hidup rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak, kepada Bapak Alberto Yohanes Aru. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Alberto Yohanes Aru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berserah kepada Engkau ya Allah. Tuhan menolong hamba-Mu untuk berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Biar Tuhan apa yang tidak dipahami Engkau yang singkapkan, sehingga hamba-Mu mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus, Engkau mati di kayu salib bagi hamba-Mu karena Engkau mengasihi, Engkau peduli kepada hamba-Mu Bapak Alberto Yohanes Aru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan boleh menjadi teladan kepada banyak orang di sekitarnya. Biarlah dari kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah hamba-Mu jasmani dan rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu kepada Bapak Freddy Nampasnea yang berada di Maluku ataupun di mana berada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bawa hamba-Mu taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga dia dapat melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupannya. Berikan ketaatan dan kesetiaan untuk mengenapi firman-Mu dalam kehidupannya, hingga hidupnya menjadi berkat bagi istri kekasih, bagi anak-anak kekasih, bahkan bagi banyak orang di sekitarnya. Dari kehidupan, pelayanan, pekerjaan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang terbaik, berkati dia jasmani dan rohani. Biarlah cita-citanya Tuhan turut campur tangan, sehingga berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Roni Uni Putih. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Biar Tuhan kasih kuasa-Mu terus menjamah hati pikiran daripada hamba-Mu, melimpah-limpah di dalam hidup pribadinya. Berikan rasa haus dan lapar kepada hamba-Mu untuk terus bersekutu bersama dengan Engkau, untuk terus mencari pribadi-Mu ya Allah, dan pakai hidup hamba-Mu Bapak Roni Uni Putih menjadi berkat bagi orang-orang kekasihnya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan, Tuhan Yesus memperlengkapi, dan Tuhan Yesus yang membuka jalan agar hidupnya berguna, bermakna bagi kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini, hamba juga berdoa mengucap syukur untuk hamba-Mu, Ibu Ferdiana Rante Limbong, di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usia kepada hamba-Mu, Ibu Ferdiana Rante Limbong. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, mengajar hamba-Mu menghitung hari-hari ke depan, sehingga memiliki hati yang bijaksana, hidup takut akan Tuhan, hidup menjadi berkat di dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik untuk selalu bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk 1 tahun usia juga yang Engkau tambahkan kepada anak kekasih Yan Ciko Mansawan yang berada di Maripi. Tuhan memberkati anak kekasih Yan, bahwa hidup anak Yan di dalam masa muda ini hidup takut akan Tuhan. Biarlah masa mudanya dapat dipersembahkan bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan lindungi dia siang dan malam, dan biarlah dia selalu bersyukur sebab Tuhan sayang kepadanya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi kedua orang tuanya, Bapak Beni Mansawan dan Ibu Septelina Baransano, dan semua saudara bersaudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kedua hamba-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Tuhan tolong mereka untuk semua ambil bagian di dalam ibadah raya pagi ataupun pada sore hari. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata atas setiap ibadah yang kami kerjakan. Biarlah ibadah kami bukan menjadi ibadah rutinitas, tetapi sebuah ibadah di mana hadirat-Mu nyata atas kami semua. Hamba mohon perlindungan-Mu turun bagi setiap gereja,
Lindungi umat Tuhan. Sterilkan gedung-gedung yang kami pakai. Jauhkan dari musibah-musibah. Jauhkan dari semua virus-virus COVID. Sehingga pada saat kami beribadah, kami percaya darah anak domba Allah melindungi dan memelihara kami semua. Berkati ibadah secara online ataupun onsite, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh pemirsa, diberkatilah semuanya dalam nama Yesus, spesial bagi keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Diberkatilah jasmani dan rohani. Tuhan memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih untuk Pak Simon Yenu yang hadir. Tuhan memberkati pribadi dan keluarga. Ingat kekasih Kristus, jangan lupa ambil bagian di dalam ibadah raya, baik pagi maupun pada sore hari. Ketaatan kita kepada firman Tuhan akan membuka pintu-pintu mujizat di dalam kehidupan kita. Saat kita taat melakukan tanggung jawab kita dengan firman Tuhan, maka bagian Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapi janjinya kepada setiap kita. Tuhan memberkati kita. Terimalah berkat dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tetap semangat, disiplin protokol, andalkan Yesus dalam kehidupan kita setiap saat. Shalom, salam MDC.